Halo semua, selamat datang di video ini. Hari ini saya akan membahas tentang Kerajaan Kutai. Bagaimana Kerajaan Kutai berjaya, runtuh, sampai dengan pengaruh Kerajaan Kutai sampai ke masa sekarang. Sebelum kita berbicara tentang bagaimana Kerajaan Kutai berjaya atau runtuhnya Kerajaan Kutai, mari kita mengenali Kerajaan Kutai mulai dari sejarahnya. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan tertua dan kerajaan Hindu pertama yang diperkirakan berdiri sekitar 400-500 Masehi. Hal ini bisa dibuktikan dengan ditemukannya 7 buah yupa, prasasti yang berupa tiang batu yang ditulis dengan huruf Pallava dan bahasa Sanskerta yang berasal dari India yang sudah mengenal Hindu. Kerajaan ini diperkirakan berada di daerah Muara Kaman di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Sekarang kita akan membahas tentang raja-raja atau pemimpin kerajaan Kutai. Yang pertama adalah Kudungga. Kudungga adalah raja pertama di kerajaan Kutai yang kemudian dikenal dengan gelar Maharaja Kudungga Anumerta Dewawarman. Aswawarman adalah raja kedua yang memimpin kerajaan Kutai setelah ayahnya Kudungga, yaitu raja pertama atau pendiri kerajaan Kutai. Aswawarman dikenal dengan gelar Wangsakerta yang artinya pembentuk keluarga raja. Mulawarman, putra sulung dari Aswawarman, dikenal sebagai raja ketiga di kerajaan Kutai dan juga yang membawa kejayaan kepada kerajaan Kutai. Dan raja-raja lainnya yang tidak akan saya bahas pada kali ini. Sekarang kita akan membahas bagaimana kerajaan Kutai bisa berjaya. Masa kejayaan kerajaan Kutai itu terjadi pada masa kekuasaan Raja Mulawarman, yaitu raja ketiga kerajaan Kutai, di mana Raja Mulawarman berhasil menegaskan kekuasaan Kutai dan mengalahkan raja-raja yang ada di sekitar wilayah tersebut. Pembahasan selanjutnya adalah bagaimana kerajaan Kutai bisa runtuh. Kerajaan Kutai runtuh ketika Raja Kutai tewas dalam peperangan melawan calon Raja Kutai Kartanegara ke-13, Aji Pangenan Anom Panji Mendapa. Perlu diketahui dan diingat bahwa Kerajaan Kutai dan Kerajaan Kutai Kartanegara adalah dua kerajaan yang berbeda. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana kerajaan Kutai bisa berpengaruh kepada masa sekarang. Pengaruh kerajaan Kutai pada masa sekarang bisa dilihat secara fisik dan juga secara non-fisik. Secara fisik dibagi menjadi dua bagian, wilayah Nusantara dan bidang arsitektur. Sedangkan kalau kita melihat kerajaan Kutai mempengaruhi masa sekarang secara non-fisik, bisa dibagi menjadi 4 bagian, yaitu teknologi perkapalan, sistem pendidikan, bahasa, dan sistem aksara, dan upacara atau tradisi. Yang pertama adalah teknologi dalam perkapalan zaman sekarang terlihat mirip dengan teknologi zaman dahulu. Yang kedua adalah salah satu contoh dari sistem pendidikan adalah asrama. Asrama sudah ada atau sudah dipakai sejak zaman dahulu dan masih dipakai sampai saat ini. Yang ketiga adalah kata-kata di bahasa Indonesia sekarang berasal dari bahasa Sanskerta. Beberapa contohnya adalah bahagia yang diejakan BHAGYA, durhaka sebagai drohaka, manusia sebagai manusia dengan Y. Yang keempat adalah upacara atau tradisi di masa Hindu, banyak yang bertahan sehingga saat ini. Beberapa upacara yang bertahan hingga saat ini adalah upacara ngaben, tradisi potong gigi, hari raya Waisak ataupun wayang. Itu saja yang akan dibahas pada hari ini. Menurut kalian, kerajaan Kutai ada yang menarik gak? Coba ya komen di bawah.